Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang negara berkembang yaitu Cina. Tiongkok terletak di Asia Timur, sepanjang garis pantai Samudra Pasifik. Tiongkok adalah negara terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada, dengan 0,6 km persegi dan garis pantai sepanjang 18.000 km, terhitung 22% dari dataran Asia. Alam di Tiongkok sangat beragam, seperti sungai, pegunungan, persawahan, dataran tinggi, gurun pasir, hutan lebat, hingga tembok besar. Dataran pegunungan dan medan yang sangat kasar merupakan 2/3 dari wilayah Tiongkok. Berdasarkan letak astronomisnya, Tiongkok terletak antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai 135 bujur timur. Secara geografis, Tiongkok terletak di kawasan timur dan berhadapan dengan Samudra Pasifik. Negara Cina berbentuk republik. Batas-batas wilayah Tiongkok terdiri sebagai berikut. Di sebelah utara Tiongkok perbatasan dengan Republik Rakyat Mongolia. Di sebelah barat Tiongkok berbatasan dengan negara India dan Pakistan. Di sebelah selatan Tiongkok perbatasan dengan Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Di sebelah timur Tiongkok perbatasan dengan Jepang dan Korea. Cina membangun sistem demokrasi sosialisme sesuai dengan karakteristik negaranya. Apalagi kata LU konsep demokrasi tinggal di dunia. Sistem demokrasi sosialisme ala Cina terdiri dari Kongres Rakyat Nasional atau bisa disebut NPC, sistem multipartai yang dipimpin Partai Komunis Cina. Sistem otonomi regionalnya bagi etnis, minoritas, dan sistem pemerintahan sendiri di level bawah. Ini adalah sistem politik yang dirasa paling mampu menyatukan keinginan dan kekuatan 1,3 miliar penduduk Cina. Hubungan regional Cina. Yang pertama ada CAFTA atau China Asian Free Trade Area, yang merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif maupun non-tarif. Selanjutnya ada Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia atau CISA, merupakan suatu organisasi antar pemerintah mengenai keamanan internasional yang berkembang di kawasan Asia Tengah. Tujuan pendirian CISA adalah untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Asia. Hubungan bilateral Cina dengan Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, Cina dan Indonesia saling mendukung dan menyatukan upaya guna mengatasi dampak buruknya terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Beberapa hal yang disepakati dari komunikasi antara dua negara tersebut adalah penguatan kerjasama vaksin, travel corridor arrangement, dan pemulihan ekonomi nasional, serta melanjutkan pembangunan strategis dan prioritas. Kedua negara terus berupaya membangun hubungan bilateral yang setara dan seimbang. Sosial. Profesor Muli, seorang ahli kesehatan masyarakat Cina dari School of Public Health, Sydney Medical School, mengatakan penduduk Cina menghadapi beberapa masalah kesehatan yang besar tahun 2017. Polusi udara dan tingginya populasi orang tua adalah salah satu masalah terbesar untuk menguji rencana kesehatan Cina pada tahun 2030. Profesor Li mengatakan tahun 2017 adalah rekor tertinggi tingkat asap. Ada 32 kota berada di level tanda merah, padahal kampanye melawan polusi asap telah digelontarkan oleh pemerintah. Bulan lalu, melansir Associated Press, Beijing mengumumkan pihaknya berencana untuk menghabiskan dana sebesar 27 miliar US dollar demi melawan polusi udara di ibu kota pada tahun 2017. Profesor Li pun memperkirakan populasi yang menua juga akan menguji batas Beijing seiring dengan pergeseran struktur sosial yang cepat. Populasi yang menua membuat tekanan besar pada layanan pemerintahan yang terbatas. Isu ekonomi. Stagflasi dan makroekonomi adalah periode ketika inflasi dan kontraksi terjadi secara bersamaan. Chief Economist BCA, David Small, menilai gejala perlambatan ekonomi tidak hanya terjadi di Cina, tetapi juga melanda Amerika Serikat. Namun kondisi ini belum menuju ke stagflasi dan efeknya tidak akan terlalu besar ke Indonesia, di mana lonjakan harga komoditas
justru mampu mendorong surplus ekspor Republik Indonesia ke Cina. Namun, demikian, Republik Indonesia harus tetap waspada utamanya di tahun depan, seiring dengan ternormalisasinya harga komoditas. Isu politik Cina yang sedang kerap dibahas pada saat ini yaitu Cina telah meluncurkan apa yang disebut dengan sebagai perang zona abu-abu. Ini didapatkan dari fakta mengenai 554 penyusupan oleh pesawat perang Cina ke dalam zona identifikasi pertahanan udara Taiwan antara September tahun lalu hingga akhir Agustus ini. Tak hanya itu, aksi ini juga dilanjutkan pada bulan Oktober di mana Taiwan melaporkan 148 pesawat Angkatan Udara Cina yang masuk ke zona selatan dan barat daya ADIZ selama 4 hari. Taipei menambahkan bahwa masuknya jet tempur Cina ini sebagai strategi pelecehan yang direncanakan dengan hati-hati. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng, memberikan sinyal mengenai invasi Beijing ke wilayah itu pada 2025 mendatang. Ia menyebut bahwa masuknya pesawat milik Cina itu merupakan tanda-tanda yang jelas mengenai invasi. Cina mengklaim Taiwan merupakan wilayah integral dari kedaulatannya. Presiden Cina Xi Jinping terus bertekad untuk merebut kembali wilayah kepulauan di Pasifik itu. Ini juga diikuti oleh pengembangan militer Cina yang masif. Niat Xi Jinping ini dilawan keras oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Saya menyebut bahwa Cina akan menanggung konsekuensi yang cukup berat bila terus melakukan hal itu karena Taiwan akan melawan. 都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。 Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.